diberkati untuk menjadi berkat. Ya puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa kumpul untuk sama-sama belajar. Terkhusus hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita semua, di mana kita hari ini akan berkati oleh hambanya, Nabi Yakub, dalam topik perayaan 7 minggu turunnya Taurat. Ya, biar kiranya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dengan materi yang akan dibagikan pada malam hari ini. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kita akan membuka dalam doa. Nanti boleh dengan hormat Ibu Margareta untuk membuka dalam doa, Bu. Iya, silakan Ibu Margareta. Suaranya masih belum terbuka, Bu Margareta. Ibu, maaf suaranya dibuka dulu. Oke, Sudah silakan, Bu. kedengaran? Sudah Ya, bisa? silakan, Bu. Boleh, silakan. Ya. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang indah pada malam ini. Kami boleh bertemu dengan teman-teman dari DTU untuk mengikuti seminar. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi setiap pembicara yang ada, Tuhan. Untuk setiap apa yang kami boleh dengar pada malam hari ini, boleh menambah wawasan kami, Tuhan, sebagai umat-umat-Mu. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami terima pada malam hari ini, boleh sungguh-sungguh kami gunakan di dalam kami, di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan seminar kami pada malam ini, dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Margareta untuk doa pembukanya. Baik, untuk Ya, mungkin Pak Indra Jaya terlempar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Waktu kami persilahkan kepada Rabi Yakov untuk memaparkan materi dan memberikan seminar. Waktu kami Baik, persilahkan. Shalom semuanya, selamat malam. Saya akan mau share screen dulu. Oke, bisa terlihat ya semuanya? Bisa, Raf? Baik, jadi malam ini kita akan membahas tentang Shavuot atau Hari Pentakosta atau Hari Raya ke-50 atau Hari 7 Minggu. Jadi ada berbagai macam sebutannya ini. Eh, Kenapa kita bahas Shavuot? Karena Shavuot ini salah satu hari raya yang dirayakan selain oleh orang Yahudi juga oleh orang Kristen. Dalam hal ini Kristen mula-mula. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas. Yang pertama kita lihat apa itu Shavuot. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara Shavuot, Shavuot itu atau hari raya mingguan ini dirayakan 7 minggu setelah Pesak. Nah, kebetulan Paskah Kristen dan Pesak Yahudi tahun ini itu agak rentannya agak jauh gitu. Biasanya kalau Jumat Agung itu hari Jumat Agung, Pesaknya itu hanya 1-2 hari setelah itu. Tapi tahun ini agak jauh sehingga kita bisa lihat Shavuot dan Pentakosta Kristen itu juga akan mengakibatkan sangat ada rentannya yang waktu jauh juga. Nah, Shavuot ini atau hari raya 7 minggu ini, sorry, sorry. Jadi dia dirayakan itu 7 minggu atau 50 hari setelah Pesak. Nah, bagaimana menghitung 7 minggu atau 50 hari? Itu menggunakan perhitungan Sefirat HaOmer lewat proses penghitungan Omer. Dan Omer itu dihitung pada malam kedua Paskah. Ya, jadi Shavuot itu terjadi tepat 50 hari setelah Seder. Makanya 1 hari setelah itu 49 hari. Jumlahnya itu Seder, 50 setelah Seder atau malam Paskah. Oleh karena itu dalam bahasa Yunani 50 itu dikenal dengan penta.
Pentakos ya. Nah, Shavuot juga itu dikenal oleh teman-teman Kristen sebagai hari raya Pentakos, meskipun asal muasalnya ini ditemukan pada festival panen gandum kuno. Nah, Shavuot telah lama diidentikan dengan pemberian Torah di Gunung Sinai. Jadi orang Yahudi merayakan Shavuot ini sebagai hari turunnya Taurat di atas Gunung Sinai. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat sejarah dari Shavuot ini, Shavuot itu menggabungkan dua perayaan keagamaan utama, yaitu yang pertama panen gandum di awal musim panas, kedua itu pemberian Taurat di Gunung Sinai. Ini 7 minggu setelah Exodus atau keluar, Yetziat Misraim, keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang pertama untuk menentukan ritual hari raya itu, yang merupakan salah satu dari 3 hari raya Syara Israel kuno atau Shalos Regalim, itu di mana laki-laki Israel itu diperintahkan untuk menghadap Tuhan di Yerusalem. Jadi ini seperti kewajiban primat ya. Dan ketika melakukan itu membawa persembahan dari hasil panen pertama. Dan yang kedua, menentukan pentingnya hari raya bagi Judaisme itu dihubungkan dengan peristiwa penting dalam ingatan agama Yahudi, yaitu masuknya perjanjian antara Tuhan dan Israel atau pernikahan yang terjadi antara Tuhan dan Israel yang dicontohkan oleh asumsi Israel tentang hukum dari Hashem atau hukum ilahi ini. Tema dan teologi Shavuot sendiri, kalau kita lihat, kita mengasosiasikan hari raya kuno panen gandum ini dengan peristiwa keluar dari Mesir, tradisi Yahudi telah mengilhami Shavuot dengan makna keagamaan yang berasal dari peristiwa mendasar dalam sejarah Yahudi. Dalam hal Shavuot ini merupakan penandatanganan perjanjian. Jadi 2 loh batu yang dipegang oleh Moshe Rabenu atau Nabi Musa itu seperti ketubah. Ketubah itu adalah seperti perjanjian pernikahan antara suami dan wanita. Isi ketubah itu adalah sang suami akan bertanggung jawab kepada istrinya. Seperti itu. Jadi ada perjanjian bahwa sang suami akan mengurus. Nah, itulah isi 10 perintah di mana sang suami, yaitu Tuhan, ketika mengawini Israel, dia menyatakan bahwa dialah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan ada ilah lain di situ. Karena Tuhan itu cemburu, dia tidak mau bangsa Israel menyembah berhala atau ilah lain. Lalu dia nyatakan jangan menyebut namaku dengan sembarangan, jangan membuat bagimu patung dan lain-lain, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi itu hal-hal yang menjadi perjanjian pokok antara Israel dengan Tuhan. Nah, perjanjian formal ini antara Tuhan dan Israel di Gunung Sinai ini merupakan masa yang mengembirakan. Karena inilah saat ketika Tuhan, Allah, dan Israel itu mengadakan pernikahan. Pernikahan hiasan di mana ketika turunnya Taurat itu ada awan putih di atas Gunung Sinai itu seperti khupah ya atau kain putih yang biasa digunakan untuk pernikahan Yahudi. Kemudian musim semi yang penuh harapan ini yang membuat hubungan antara Tuhan dan Israel ini lebih semakin mesra. Nah, tadi dikatakan ini salah satu kewajiban pria Israel untuk pergi ke pria Yahudi untuk pergi ke Yerusalem, karena di dalam kitab Ulangan 16 ayat 16 ini 3 kali setahun ya setiap orang laki-laki di antaramu itu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Dan Tuhan telah menyatakan memilih Yerusalem sebagai rumahnya. Sehingga di zaman Bait Suci dulu, orang-orang Yahudi itu dari seluruh dunia itu datang merayakan hari raya 3, Shalos Regalim itu di Yerusalem. Yaitu hari raya roti tidak beragi. Makanya kalau kita lihat, kenapa pada hari raya Paskah, Pesak atau roti tidak beragi, Yesus dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem. Itu karena wajib bagi orang Yahudi di seluruh dunia datang ke Yerusalem. Kemudian hari raya 7 minggu atau Shavuot atau Pentakos ini. Dan yang terakhir hari raya Sukkot atau Pondok Daun. Makanya kita dapati ayat di dalam misalnya Yohanes 7, ketika itu hari raya Pondok Daun telah tiba, Yesus dan murid-murid pergi ke Yerusalem. Ini sebuah tradisi wajib orang-orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Dan meskipun saat ini tidak ada bait suci di Israel, di Yerusalem, tapi orang-orang Yahudi yang mempunyai tentunya uang yang mampu, mereka tetap pergi untuk merayakan 3 hari raya ini di Israel. Ini secara spesial. Tapi bisa juga dirayakan tentunya di tempat sendiri atau di sinagog.
Dan ada suatu pesan dari Tuhan dan mitzvah, jangan orang-orang Yahudi yang datang itu menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi harus membawa korbanot atau persembahan atau terumah. Nah, ini syarat tentang Shavuot yang masih harus dilakukan untuk ke Yerusalem. Tradisi Shavuot juga dirayakan di rumah karena Shavuot ini hari raya sejarah kuno. Jadi tidak mengherankan kalau ritualnya itu fokusnya ke masyarakat. Sehingga ada sejumlah tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan praktek pribadi. Yang paling utama itu yaitu orang Yahudi makan produk mengandung susu di hari raya Shavuot. Jadi segala hal produk susu, keju misalnya dan sebagai ice cream dan kue-kue cheesecake dan lain-lain itu adalah bagian penting dari perayaan Shavuot. Ini sudah menjadi tradisi, bahkan beberapa komunitas Sephardik menikmati makanan itu bahkan diberi air mawar untuk lambang bunga-bunga juga yang dirayakan di Shavuot. Sementara tradisi Shavuot di sinagoga itu pada saat dirayakan di sinagoga ada bacaan khusus termasuk puisi dan dari abad pertengahan, Piyutim, dan juga kitab Rut yang dibaca. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari dimasukkannya hal terakhir ini, karena kitab Rut itu terjadi pada waktu panen jelai. Bahwa asumsi Rut ini tentang agama Naomi menceritakan penerimaan orang Israel terhadap Taurat di Sinai, dan bahwa Raja Daud yang diduga meninggal pada waktu tersebut, menurut tradisi Rabi disebutkan di akhir kitab Rut. Tradisi lain adalah berpartisipasinya orang-orang Yahudi dalam Tikkun Laila Shavuot. Jadi ketika masuk hari raya Shavuot, Erev Shavuot, itu orang Yahudi akan begadang semalam suntuk sampai pagi belajar Torah. Kenapa? Karena Shavuot itu salah satu hari raya di mana Halel atau Mazmur dan pujian dibacakan. Dan orang-orang Yahudi itu dilarang tidur karena waktu di Sinai ketika Taurat akan turun, Nabi Musa mengatakan pada orang-orang Israel yang tumbuh di bawah itu jangan pada tidur, harus siap siaga. Dan ada perayaan, ada juga di komunitas Sephardi itu menjadi kebiasaan itu membaca Ketubah le Shavuot. Itu kontrak pernikahan antara Tuhan dan orang Yahudi secara simbolis. Ketubah yang tadi saya jelaskan. Nah, kenapa kita baca kitab Rut di Shavuot ya? Apa alasannya? Rut ini adalah nenek dari Melek David atau Raja Daud. Dalam suasana tradisional kitab Rut itu dibaca pada hari kedua Shavuot. Buku ini bercerita tentang seorang wanita Moab yang setelah suaminya meninggal mengikuti ibu mertuanya yaitu orang Israel, Naomi. Jadi kalau Rut itu masuk ke dalam masyarakat Yahudi dengan kata-kata yang terkenal, dia convert. Ya, dia seorang proselit. Kalimatnya yang terkenal, kemana kamu pergi, aku akan pergi. Kemana kamu menginap, aku akan menginap. Umatmu akan menjadi umatku dan Tuhanmu menjadi Tuhanku. Your people is my people, your God is my God. Itu selalu kalimat itu ada di setiap sertifikat konversi bagi orang non-Yahudi yang menjadi Yahudi. Karena itu belajar dari sejarah Rut. Dan dia menegaskan hak orang miskin untuk memungut sisa panen jelai. Ini melanggar aturan perilaku normal untuk menghadapi saudaranya Boas. Itu ditebus olehnya untuk dinikahi dan menjadi nenek moyang Raja Daud. Kebiasaan melakukan hal ini telah disebutkan dalam traktat Talmud Soferim 14 ayat 16. Dan fakta bahwa bab pertama dari Midras, Rut membahas pemberian Torah ini adalah bukti kebiasaan yang sudah ditetapkan dengan baik oleh kali ini di Midras, dikomplikasi dari traktat Seforim. Ini salah satu buku terbaru Talmud, mungkin dari abad ke-8, bukan dari abad di awal. Dan ada banyak penjelasan yang diberikan atas pembacaan Rut di Shavuot. Alasan yang paling banyak dikutip adalah bahwa kedatangan Rut ke Israel itu terjadi sekitar masa Shavuot. Dan penerimaannya ke dalam iman Yahudi, waktu dia konversi, itu serupa dengan penerimaan Taurat Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Penjelasan kedua berkaitan dengan silsilah. Karena kitab Rut diakhiri dengan silsilah Raja Daud, yang adalah nenek moyang Rut, yang nenek moyangnya itu adalah Rut, maka disarankan ini dibaca pada hari Shavuot. Karena dalam tradisi Yahudi ada legenda yang berkata Raja Daud itu meninggal pada hari raya Shavuot. Nah, alasan lain pembacaan Rut juga tentang Shavuot karena ceritanya itu terjadi pada saat panen jelai. Dan Shavuot juga terjadi pada panen musim semi. Jadi ada keterkaitan. Nah, sorry. Tadi yang saya katakan itu tentang susu. Jadi ada kebiasaan dan
praktek di saat Shavuot itu secara tradisional ada makanan olahan susu yang dimakan pada saat Shavuot. Alasannya kenapa susu? Ya kan? Kenapa tidak daging? Nah, Taurat itu diumpamakan seperti susu, sebagaimana ayat tersebut dikatakan seperti madu dan susu, Taurat ada di bawah lidahmu, di Kidung Agung 4 ayat 11, dan sebagaimana susu mempunyai kemampuan untuk menopang tubuh manusia, yaitu bayi yang menyusu, demikian pula Torah menyediakan semua makanan rohani yang diperlukan bagi jiwa manusia. Dan kedua, gematria nilai numerik ya dari kata Ibrani untuk susu yaitu halaf adalah 40. Kita makan makanan olahan susu di Shavuot untuk memperingati 40 hari yang dihabiskan oleh Nabi Musa di Gunung Sinai ketika dia menerima seluruh Taurat. Seperti kita tahu, Nabi Musa menghabiskan 40 hari tambahan lagi di Sinai untuk berdoa memohon ampun setelah masalah anak sapi emas. Dan juga kemudian 40 hari ketiga terjadi lagi ketika dia kembali dengan satu set loh batu yang baru karena yang lama itu dihancurkan sendiri oleh Nabi Musa, makanya dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, nilai numerik halaf 40 itu memiliki arti lebih lanjut karena terdapat 40 generasi dari Musa yang mencatat Taurat tertulis hingga generasi Rafina dan Raf Ashi yang menulis versi terakhir dari Taurat lisan yaitu Talmud. Selanjutnya Talmud dimulai dengan huruf mem dan gematria 40 diakhiri dengan mem juga. Jadi bahasa gematria ini adalah hitungan-hitungan yang ada di dalam Kabalah. Jadi setiap angka itu dihitung gitu. Bilangan ini jumlah bilangan yang dihitung. Ini kurang lebih sama seperti eh, peristiwa di kitab Wahyu ketika menghitung bilangan 666 itu adalah gematria dari nama orang. Di mana kalau tidak salah itu Kaisar Nero ya, kalau tidak salah saya sempat belajar sejarahnya. Tapi ini hitung-hitungan seperti ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi bilangan, ada bilangannya gitu istilahnya. Oke, selain itu apa saja kebiasaan dan praktek Shavuot selain di rumah? Jadi untuk menandai sejarah pertanyaan Shavuot, beberapa orang mendekorasi rumah dan sinagoga mereka dengan tema bunga. Jadi penuh bunga di sinagoga ya dan di rumah. Di banyak komunitas Yahudi ada kebiasaan mendekorasi rumah dan sinagoga dengan bunga di Shavuot karena beberapa sinagoga bahkan menghiasi bima atau tempat baca Torah dengan kanopi bunga dan tanaman yang mengingatkan pada hupa. Karena ini pemberian Taurat secara metaforis dipandang sebagai pernikahan antara Tuhan dengan umat Israel. Salah satu penjelasan umum untuk tradisi ini adalah bahwa Shavuot ditetapkan sebagai hari penghakiman pohon di dalam Talmud. Sementara yang lainnya adalah Midras di mana Gunung Sinai yang gersang itu ketika Taurat turun itu keluar semua bunga mekar ketika Taurat itu turun. Tanah yang tadinya tandus gersang menyambut Taurat itu dengan berbagai bunga yang keluar sehingga orang-orang Yahudi tetap melakukan tradisi ini dengan menghiasi sinagoga dan rumah dengan bunga-bunga yang fresh ketika masuk ke perayaan Shavuot ini. Baik, terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Bapak Rapi. Mungkin ada dibuka untuk tanya jawab ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk yang mau bertanya seputar materi yang telah dibagikan, silakan Bapak Ibu untuk berraise hand dan dimohon untuk kiranya memberikan pertanyaan sesuai materi yang dibagikan malam hari ini. Terima kasih. Baik, ada Bapak Rapli. Silakan Bapak Rapli. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar apa yang telah kita terima malam hari ini, boleh mengangkat tangannya, raise hand. Iya. Sudah bisa open mic, Pak Rafli, monggo. Ya, selamat malam Pak Raffi. Halo. Ya, silakan Pak Rapli. Saya ingin bertanyakan mengenai ini Pak, mengenai Musa naik ke Gunung Sinai Pak. Tadi di slide Bapak itu saya lihat Musa 3 kali ya. Kalau saya selama ini mencatat
setahu saya cuma 2 kali Pak. Apa yang saya salah Pak dalam hal ini Pak ya? Karena ketika pertama kali naik kan itu mendapatkan 2 loh batu itu, kemudian dia pecahkan lalu dia naik lagi sekali lagi Pak, di Keluaran 19 dengan Keluaran 34. Tapi Bapak Raffi mencatat 3 kali Pak. Baik, saya catat. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, kesempatan yang sangat baik untuk kita bertanya seputar support yang telah diberitakan. Iya, belum ada yang bertanya lagi nih Pak. Belum ada? Oke. Ya, jadi eh, Nabi Musa itu ada naik ke sana itu 3 kali ya, yang dicatat dalam tradisi Yahudi. Ya, jadi yang pertama itu ketika dia naik selama 40 hari, ya kan, mengambil batu yang pertama, 2 loh batu yang pertama, Ya, kemudian ketika turun dia melihat lembu emas, ya, dia menghancurkan ya. dan membakar itu, dan dia naik lagi untuk minta ampun atas dosa Israel, kemudian dia selama 40 hari lagi. Setelah itu dia turun dan dia naik lagi ke 40 hari ketiga untuk mengambil loh batu yang kedua. Gitu. Jadi total ada 3 kali. Nah, ada masanya ketika dia naik untuk meminta pengampunan atau minta selihot itu atas dosa-dosa Israel, itu tercatat ada di itu yang dilakukan di hari raya juga Tisha B'Av. Tisha B'Av itu di 9 Av, di salah satu hari di mana Nabi Musa naik untuk minta pengampunan dosa itu. Jadi yang kedua itu dia minta ampun atas dosa itu, baru dia turun dan dia naik lagi untuk menerima yang kedua. Yang ketiga, sorry, sorry, ya, loh batu yang kedua pada saat dia naik yang ketiga kali. Jadi yang keberapa Pak? Yang kedua atau yang ketiga Pak? Dia menerima lagi loh batu Pak. Ketiga, Yang ketiga kali berarti yang kedua ya, kalinya itu nggak ada apa-apa Pak, nggak menerima apa-apa ya. dia. Dia minta pengampunan di atas. Itu di keluaran berapa Pak ya? Kalau saya catat ini saya di apa di 19 sama 20 ini Pak. Itu yang pertama saya lihat. Yang Ya, ada kedua di itu di 19, 24. ada 24 juga di sini kan, ada di keluaran 19, 3 sampai 6, 7 sampai 13, 19, 20 sampai 23, baru 20, 21 sampai 23, ada keluaran 24 juga, 1 sampai 11, dan 12 sampai 32 ayat 30. Oke Pak, ini kira-kira Pak ya, kan 40 hari Pak. Apakah ini juga ada hubungannya dengan ketika Yesus mati itu 40 hari juga Pak, baru dia bangkit Pak. Ini kebetulan sama dengan nanti yang dibawakan oleh Pak Ferry ini. Di mana itu Pak? Eh, saya sih bukan Kristen ya, saya Yahudi, tapi setahu saya tidak 40 hari ya Yesus bangkit dalam ajaran Kristen. Mung- Ya kan? Mungkin bisa koreksi kalau saya keliru, tapi Iya, betul, Raf. bangkit hari ketiga bukan ke-40 dalam dalam iman Kristen ya, yang setahu saya. Iya, betul, Raf.
Ya, ada pertanyaan lagi Pak Rabi mungkin? sudah terjawab ya? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Rabi ada lagi yang mau bertanya. Dan salah satunya ini di chat room ada yang bertanya. Oh ya, Pertanyaannya dari Bapak Lukas Ricardo. Pertanyaannya, apakah ada hubungan antara puasa Yesus 40 hari dengan naiknya Musa selama 40 hari, Pak? Terima kasih. baik. Eh, ini jawaban saya ini bukan jawaban eh, eh, secara iman ya. Artinya begini, ini bukan jawaban iman kekristenan, tapi saya menjawab dari tradisi Yahudi. Dari tradisi Yahudi, periode Nabi Musa naik 40 hari itu, waktu ini diperlukan dia untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendapat dua loh batu dan lain. Dan setahu saya, periode 40 hari yang dijalani oleh Yesus di padang gurun itu waktu persiapan dia sebelum melayani gitu. Ya kan? Artinya eh, ada masa yang bisa dipilih, bisa saja Yesus pilih 20 hari atau 30 hari, tapi mungkin pilihan Yesus ke angka 40 karena mungkin juga ingin ingin sama seperti waktu di mana Nabi Musa di padang gurun juga naik ke Gunung Sinai. Jadi jawaban berdasarkan tradisi Yahudi gitu. Saya nggak bisa menjawab ini secara iman karena tentu iman Yahudi dan iman Kristen ada berdiri masing-masing. Tapi benang merahnya itu dua orang ini sama-sama orang Yahudi gitu. Jadi tentu masih bisa ada tradisi Yahudi yang bisa menjelaskan. Sama seperti kenapa Yesus disunat umur 8 hari. Iya, karena dia orang Yahudi jawabannya. Jadi ada benang merah yang sangat kental di situ. Noh. Sehingga menurut saya pelayanan yang akan dilakukan oleh Nabi Musa sebelum dia menghadap Firaun dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai rabi sebelum dia melakukan tugasnya mungkin mereka sama-sama mempersiapkan waktu yang sama. Tapi kan tujuannya beda kan. Kalau 40 hari itu waktu Musa ketemu Tuhan, sementara 40 hari itu setahu saya waktu Yesus mempersiapkan diri, tapi dia malah dalam cerita di Injil kan malah digoda oleh iblis ya, gitu. Selama masa 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 ininya apa ya masa puasanya ya bisa dibilang kan. Baik. Ya, gitu. Terima kasih, Rabi. Dan ini juga ada yang mau bertanya, sudah angkat tangan. Bapak Yudhistira, silakan Pak Yudhistira untuk boleh bertanya ke Rabi. Ya, silakan Pak. Dibuka Sudah dulu mic-nya. Oke, dibuka dulu Pak mic-nya. Nah, silakan Pak. Nah, silakan Pak. sudah Pak ya? Sudah? Ya, ya. Ya, silakan Pak. Pak Yudhistira, Ya, terima silakan. kasih atas waktunya Pak. Selamat malam Selamat Pak. malam. Saya mau dialog sama Bapak nih kesempatan ini karena penjelasan materi dari Bapak itu ya cukup menarik juga bagi saya. Itu saya hanya mau mengklarifikasi. Artinya apa yang dikisahkan tadi dalam peristiwa itu, apakah itu adalah ibadat Israel kuno yang pada saat itu kita bicara saat itu Pak ya, tidak bicara saat ini tidak ke belakang. Jadi pada saat itu apakah itu juga menurut pandangan saya itu adalah masih bentuk kejawen Pak. Jadi kita tidak berbicara tentang Yesus dulu, kita berbicara saat itu apa yang terjadi. Itu saya lihat merupakan satu ibadat tradisi Israel kuno ya, itu. Karena belum ada tentang Yahudi Mesianik dan Yahudi Rabinik. Apa Bapak bisa memberi pemaparan pencerahan bagi saya? Bagaimana Pak konstruksi itunya kitanya itu? Pak? Baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Kami sendiri di dalam Judaism memisahkan antara ancient Judaism itu Judaism kuno dengan modern Judaism ya sekarang dengan masa Yahudi Rabbinik sekarang. Nah, memang masa Bait Suci Yerusalem itu adalah periode ancient Judaism di mana iman Judaism itu berpusat pada korbanot, pada korban. Korban apa? Korban hewan. Sementara modern Judaism setelah kita kehilangan bait suci, kita mengganti struktur kita bukan lagi menyembah apa bukan dengan korban tapi diganti dengan doa. Jadi ritual korban diganti ritual doa. Nah, memang di dalam Shavuot ini
Shavuot ini dulu kalau ada di zaman Bait Suci itu dilakukan tentu dengan ada korban ya. Dengan ada korban, jadi orang Yahudi harus ke Israel bawa korban. Dan hal ini masih terjadi di zaman Yesus sendiri, di mana itu masih masuk ke Ancient Judaism, ketika berkumpul waktu itu orang-orang Yahudi dari seluruh dunia. Kalau saya mengambil contoh di kitab suci Injil, di situ kita lihat ada lihat orang-orang, kan kita lihat ada orang-orang Yahudi yang berkumpul dari Arab, dari Itali, dari mana. Sehingga kalau mungkin yang teman-teman Kristen lain lebih paham ceritanya turunnya Roh Kudus, waktu itu berkumpul orang Yahudi dari seluruh dunia, lalu ada waktu di kisah para rasul ya turunnya Roh Kudus. Nah, itu kita bisa lihat di situ memang di zaman itu Ancient Judaism itu yang masih membawa korban dan masih lakukan ke sana gitu. Dan Messianic Judaism sebenarnya kalau dibilang Messianic Judaism ini agak rancu Pak ya, karena seluruh seluruh orang Yahudi itu sebenarnya meskipun nggak percaya Yesus, tapi saya bisa jamin itu Mesianik. Kenapa? Karena kita menantikan Mesias gitu loh. Kita percaya Mesias. Iya. Jadi kita juga Mesianik gitu loh sebenarnya. Tapi kalau kelompok orang Yahudi yang dulu percaya Yesus itu kelompok Netsarim gitu loh. Kelompok pengikut orang Nazaret kan ya bahasanya. Jadi kalau buat saya, Yahudi dan Kristen itu sama-sama mesianik. Karena kita percaya teologi Mesias, cuma memang ya orang Yahudi menantikan kedatangan pertama, orang Kristen kedatangan kedua kan. Tapi sama-sama menantikan teologi Mesianik ini gitu. Nah, ditarik ke modern Judaism, Shavuot sekarang dirayakan orang hanya pergi beribadah di Yerusalem, bukan membawa korban lagi yang dengan tangan hampa ini, tapi sekarang diberikan seperti sedekah gitu ke orang susah atau orang miskin. Tapi ini tetap dilakukan sampai sekarang dan di Israel sendiri masih dilakukan ritual memanen gandum gitu loh di musim panas. Yang dari tadi Bapak bilang dari ancient Judaism itu di masa masa Israel kuno dulu tadi Ya, itu masih dilakukan gitu Pak. Saya senang menjawab ini karena memang kita tahu bersama Kristen itu lahir dari rahim Judaism, jadi ada keterkaitan itu. ya. Sehingga kita bisa saling berdiskusi ini untuk memperkuat basic masing-masing gitu ya kan. Ini buat saya lebih bagus daripada berdebat karena sekarang banyak terjadi debat agama yang hanya tidak ada faedahnya buat saya gitu loh buat agama sekarang. Lebih bagus kita Ini dialog ya, begini. ya. Judaismnya lebih kepada arah monoteisme. Ya, Tidak ada boleh Allah yang lain selain Allah yang satu itu. iya memang Judaism konsepnya sama seperti itu gitu. Sehingga memang ya dalam debat-debat modern sekarang kadang Judaism suka ditarik-tarik oleh kelompok lain untuk terlibat dalam debat. Nah, ini yang saya sesalkan itu loh karena ya buat saya kalau orang misalnya mau berdebat dengan Kristen ya jangan bawa-bawa dalil Judaism karena dalil Judaism itu berdiri untuk menguatkan Judaism bukan menguatkan agama di luar Judaism gitu. Padahal Gitu. saat sekarang rasuli kan bukan lagi kepada Yesus mengajarkan kita, tapi dari apostolos itu kan. Para rasul gitu. Kita menerima Ya, kewahyuan itu dari para rasul, tidak langsung daripada Yesus gitu. ya, betul. Saya lihat dalam sejarah gereja sekarang memang seperti itu dan tapi ini kan ada kelompok-kelompok yang masih meyakini kayak Ortodoks, Kristen dan lain-lain tapi yang Langsung saya lihat banyak denominasi lain yang menjadi isu sendiri di tengah-tengah kekristenan seperti pada progresif dan lain-lain gitu. Tapi ya ini saya nggak akan membahas itu bukan domain saya. Tapi yang pasti ya saya yang membahas yang yang berkaitan aja dengan pembahasan kita gitu. Ini ada yang bertanya di chat ini gimana? Oke, terima Ya, kasih. Terima kasih Pak atas Terima waktunya kasih. siap dialog. Pak Yudi. Terima kasih Pak Baik, Kak Rabi. Ada beberapa pertanyaan di chat. Izinkan saya bacakan ya, Rabi ya. Boleh, boleh. Yang pertanyaan pertama ini dari Bapak Raymond Andre. Pertanyaannya, apakah Taurat ditulis dan semakin dilengkapi atau diterima sekali saja dan sudah lengkap? Baik. Nah, jadi ini yang penting diketahui oleh teman-teman Kristen bahwa di atas Gunung Sinai itu Nabi Musa menerima dua Taurat. Dua Taurat itu artinya begini, pewahyuan itu dia terima secara utuh,
Tapi kemudian ada yang dia tulis jadi Torah Shebiktav, itu yang kita kenal dengan 5 kitab Musa sekarang, Pentateuch. Yang penulisnya sendiri tentu ada tambahan selain Nabi Musa. Karena ada kisah Nabi Musa meninggal kan, sehingga itu ada tambahan penulisnya, tentu bukan Nabi Musa seluruhnya, tapi ada satu lagi yang kita kenal dengan Torah Sheba'al Peh atau Torah Lisan. Torah Lisan ini kalau untuk orang hukum ini seperti juklak pelaksanaan. Jadi kalau ada KUHP ini kuhapnya gitu, petunjuknya. Misalnya di Pentateuch Tuhan suruh buatlah pondok daun, tapi tidak dibilang ukurannya, tingginya dan lain-lain. Tapi nanti di Torah Lisan itu dijelaskan dia harus tinggi minimal 2,5 meter, lalu tertutup dari 3 sisi. Nah, Torah Lisan ini diturunkan turun-temurun secara lisan sampai akhirnya 2000 tahun lalu ada seorang rabi Yahudi namanya Yehuda Nasi, dia memutuskan untuk mengkanon, mencatat Torah Lisan ini karena di zaman itu orang-orang Yahudi banyak yang mulai anak-anak muda Yahudi melupakan sejarah Yudaisme, terpengaruh Helenisme, budaya Yunani, dan akhirnya Rabi Yehuda ini takut jangan sampai ini mempengaruhi anak-anak Yahudi di zaman itu, dia catat dan ini yang dari situ kita kenal cerita mulai dari akhirnya ditambah dengan pendapat rabi-rabi, komentari, ini yang kita kenal dengan Talmud sekarang, gitu. Jadi ada mulai dari Midras, ada dari Misna, ada Gemara, itu diceritakan dengan jelas gitu. Tapi sudah ditambahi komentari rabi-rabi untuk sekarang tentang komentar cara melakukan Torah tersebut. Jadi itu proses turunnya Torah. Nah, yang dikanon oleh bapak-bapak gereja pada abad keempat hanya Torah tertulis, hanya Torah lisan, Torah Sheba'al Peh. Hanya, nah, saya sendiri melihat Torah lisan, bukan yang tulisan ini yang ada banyak karena itu dilakukan tanpa ditulis. Ini yang banyak kemudian diketahui oleh teman-teman Muslim dengan istilah sunnah. Jadi banyak mereka melihat Taurat dari cara itu. Misalnya di situ ada bagaimana cara memakai baju, itu harus pakai yang tangan kanan dulu baru kiri. Itu yang isi Torah lisan. Pakai celana sebelah kanan dulu baru kiri. Ini nggak ada di Alkitab. Mau diobok-obok di mana nggak ada. Tapi ini ada di Torah lisan dan ini yang kebetulan diadopsi juga oleh teman-teman Muslim. Sehingga, nah saya ambil contoh. Saya nggak tahu saya udah pernah kasih contoh atau belum. Tapi kalau kita lihat di Torah lisan itu tidak ada istrinya Kain dan Habel. Mereka menikah dengan siapa tidak ada. Tapi di tradisi lisan itu diceritakan bahwa Kain dan Habel lahir dengan saudari kembar. Sehingga terjadi pernikahan silang. Nah, kisah ini tidak ada di Alkitab. Kalau mau dicari sampai kapanpun. Tapi oleh teman-teman Muslim ini ada cerita ini. Sehingga saya bilang dari 2 Torah ini yang satu perginya ada Rabi Rambam, Rabi Moshe ben Maimon bilang kelahiran agama Kristen dan agama Islam itu cara Tuhan menyebarkan Taurat ke antara bangsa-bangsa gitu. Jadi yang satu dipakai oleh teman-teman Kristen, yang satu dipakai teman-teman Muslim. Sehingga kadang teman-teman Muslim dan teman Kristen kalau bahas Taurat itu sedikit nggak masuk karena memang pijakannya itu beda antara Shebiktav sama Sheba'al Peh itu tadi. Sehingga itu perlu dialog di antara kita semua sebagai agama-agama Abramaik atau ini untuk mencari benang merahnya di situ gitu. Ini yang mendorong saya sering tampil di dialog interfaith atau dialog seperti ini supaya bisa saling membantu menambah wawasan kita masing-masing. Mungkin itu jawabannya untuk yang Torah tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Rabi. Masih ada 3 pertanyaan di chat room, tetapi akan diberikan kesempatan untuk yang bertanya dulu ya, Rabi ya, yang angkat tangan. Boleh ya? Silakan Pak Didik. Iya, makasih Pak. Saya mau tanya Pak, sejak kapan sih istilah Yahudi atau agama Yahudi itu muncul Pak? Dan saya juga belum mengerti, belum bisa membedakan bangsa Yahudi dengan agama Yahudi. Itu kan sebetulnya berbeda, agama dengan bangsa itu kan pengertian saya berbeda. Tapi kenapa menjadi satu? Jadi pertanyaan yang pertama tadi, sejak kapan istilah Yahudi itu muncul Pak? Makasih Pak. Terima kasih. Kita tahu sejarah di Alkitab bahwa kerajaan Israel itu
pecah menjadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dengan 10 sukunya dan kerajaan Yehuda dengan 2 sukunya ya, Yehuda dan Benyamin. Nah, orang yang menghuni di kerajaan selatan ini, di kerajaan Yehuda, yang kemudian dikenal dengan sebutan orang Yahudi gitu. Dan ketika diaspora terjadi itu ada perbedaan orang yang 10 suku itu ketika sudah punah, kemudian terjadi kisah orang di kerajaan Yehuda Selatan ini terbuang ke Persia. Di situ kita kenal ada cerita dari bukan Nabi, sorry, ada cerita tentang Mordekai dan Esther di kitab Esther. Di situ ada istilah Yahudi mulai dipanggil. Jadi maksudnya Yahudi ini orang dari Yehuda gitu. Karena dalam bahasa Ibrani Yehudi atau Yehudi itu orang Yehuda gitu, ya kan. Begitupun juga ketika orang Yahudi itu kembali zaman Esra, kemudian terjadi juga pembuangan lagi ke Babel. Di Babel lagi terjadi pulang di situ mulai muncul istilah Yahudi dan juga ada budaya-budaya yang dibawa misalnya membangun sinagoga. Untuk membangun sinagoga ini tradisi yang dibawa dari luar, bukan yang muncul di tanah Israel. Karena orang Yahudi atau orang Israel saat itu hanya mengenal konsep bait suci, satu tempat. Tapi ketika pulang dari Babilonia, orang-orang Yahudi membawa cerita tentang tempat ibadah yang dibuat itu, seperti prototype temple Yerusalem, ini yang kita kenal dengan sinagoga. Dan tentu di zaman Yesus itu lebih kental lagi istilah penyebutan Yahudi gitu, ya kan. Mulai muncul istilah term Jews. Dan Israel ini menjadi seperti bukan mitos ya, tapi terjadi hampir seperti mitos karena untuk menyebut Israel itu harus lengkap 12 suku. Dan kita tahu ada banyak janji Tuhan pemulihan antara disebut Israel dan Yehuda di situ, atau kadang-kala disebut Efraim dan Yehuda gitu. Efraim ini meminjam term dari mewakili 10 suku. Jadi ini istilah saja, Pak. Ini istilah orang yang ada di selatan itu. Istilah Yahudi ini. Jadi tadi Bapak bilang Musa orang Yahudi, sedangkan kan Musa Ya, lebih lama, sedangkan yang ya. terbelah. Di zaman Nabi Musa itu, di zaman Nabi Musa belum ada istilah Yahudi. Tentu di zaman itu istilahnya orang Ibrani, dan istilah Israel sendiri kita tahu itu menjadi bangsa ketika mereka keluar dari Mesir. Karena ketika di Mesir itu dianggap masih turunan Yakub dan keturunannya. Tapi mulai muncul ketika ada Firaun yang baru yang melihat waktu itu yang tidak mengenal Yusuf, dia melihat waktu itu Israel sudah turunan Yakub ini sudah beranak pinak, sudah menjadi besar, menjadi kuat. Di situ muncul rasa kalau kita bilang sekarang ini antisemit pertama gitu loh, kebencian pada ras orang Ibrani gitu. Sehingga mulai Israel dijajah waktu itu dan mulai ada cerita menjadi budak, ya kan. Dan ketika dia menjadi bangsa di mana ketika keluar dari Mesir, di situ bergabung ada orang Mesir yang ikut dalam rombongan dan di situ menjadi the first nation, bangsa Israel. Tapi karena 10 suku yang tadi saya jelaskan di utara itu hilang, kebiasaan orang Yahudi sekarang itu menyebut segala sesuatu tentang Israel itu dengan Jewish people gitu, bangsa Yahudi. Sehingga sering kita bilang Nabi Musa dan bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Kita udah terbiasa dengan term ini, nggak menggunakan term yang lama bangsa Israel gitu. Padahal maksudnya sama karena Yahudi bagian dari Israel, tapi tidak seluruh Israel itu bagian dari Yahudi gitu. Kalau dilihat dari etimologinya. Tapi ini hanya masalah istilah saja, Pak. Ini hanya masalah istilah karena kita hidup di masa after kan, masa pasca tersebut, kejadian tersebut. Jadi hanya istilah aja kita bilang Yahudi gitu. Sama seperti kayak negara Israel sekarang kan ini kebanyakan ditemukan oleh orang Yahudi bukan oleh bangsa Israel gitu. Jadinya masalah etimologi kata saja. Baik, terjawab Pak Didik. Jadi kemungkinan sejak zaman Salomo ya Pak ya. Karena itu zaman Salomo kan Bait Allah mulai dibangun itu Pak. Jadi mungkin
Yahudi, agama Yahudi mulai dari situ ya Pak, kira-kira ya Pak. Oh, kalau agama sebenarnya bukan, ya sorry saya lupa menjawab. Kalau keyakinan itu sebenarnya bukan Yahudi, kita bilangnya Judaism gitu. Judaisme, dan Yudaisme ini kalau pinjam istilah tadi ada Bapak yang bertanya itu ada masa ancient Judaism itu sudah dari zaman Nabi Musa bisa kita bilang agama ini gitu kan. Agama, ada yang bilang, saya pernah baca buku teologi agama Israel kuno misalnya gitu. Jadi istilahnya dulu bukan agama Yahudi, agama Israel atau tapi yang lebih tepat kita menyebutnya Yudaisme gitu. Tapi Yudaisme ini kalau saya jujur Pak ya, memang kembali lagi ke etimologi katanya ini bicara iman dari orang di kerajaan selatan Pak. Karena gini, di zaman Yesus kita ingat kan percakapan Yesus dengan perempuan Sirofenisia atau orang Samaria. Dia bilang, orang perempuan ini bilang, nenek moyang kami menyembah di sini yaitu Israel di Gunung Gerizim, sementara nenek moyangmu menyembah di Yerusalem. Jadi memang Yudaisme sendiri itu lebih dari kerajaan Yehuda imannya. Karena ada orang Israel dari 10 suku itu nggak ibadah di Bait Allah Yerusalem, mereka ibadahnya di Gunung Gerizim, di Sumur Yakub. Di sana ada Sumur Yakub, ya kan? Jadi memang agama ini mulai muncul setelah pemisahan itu kalau kita lihat Yudaismenya itu sendiri. Bisa disimpulkan seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Baik, sebelum ke Pak Erikson, izinkan saya membacakan pertanyaan di chat room, Pak. Oh ya. Pertanyaan dari Bapak Yusak Parinding. Pertanyaannya, apakah ada arti dari angka 40 karena Musa naik ke Gunung Sinai 3 kali, masing-masing 40 hari. Demikian juga saat orang Israel di tanah Mesir 40 tahun, di Midian 40 tahun, demikian di padang gurun 40 tahun. Demikian Pak pertanyaannya. Ya. Kalau kita lihat sendiri dalam sejarah Yahudi sebenarnya tidak ada terlalu spesifik ya penjelasan tentang angka misalnya. Kenapa 7 hari, hari ke-7 Sabat, kenapa 7 cabang kaki Dian dan lain-lain gitu. Begitupun tentang 40 hari, kenapa harus 40 hari Nabi Musa naik. Ini tidak ada suatu ini istilahnya di Torah ini sudah ada kita tahu ada hukum mishpatim, ada hukat ketetapan. Ya, itu yang ditetapkan oleh Tuhan tanpa alasan harus kita cari tahu kenapa 40 hari. Ketika Tuhan menahan 40 tahun pun ya itu hukuman Tuhan itu. Kita terbiasa tidak menanyakan karena seperti waktu Tuhan memberi Taurat di Gunung Sinai, bangsa Israel mengatakan Na'aze venishma. Na'aze venishma itu we will do it and we will listen. Na'aze venishma. Kita bikin dulu baru kita dengar. Jadi jangan kalau kita mau dengar dulu orang perintah kita pakai logika, nggak benar nih, kita putuskan nggak benar. Tapi begitu Tuhan suruh, kita bikin dulu baru kita dengar atau dengan kata lain, bikin dulu baru mikir belakangan. Sehingga ketika kenapa Nabi Musa naik ke 40 hari, kenapa tua-tua Israel kena hukum 40 tahun? Kita nggak cari tahu alasannya dulu gitu loh. Yang pasti ini ketetapan yang Tuhan suruh. Sama seperti ketika dia mengeluarkan nenek moyang kita dari tanah Mesir, kenapa roti tidak beragi kan? Yang disuruh gitu loh. Kenapa pakai darah domba ditaruh? Jadi banyak kan perintah Tuhan tuh not for bukan untuk dipertanyakan gitu. Tapi memang ada cabang dalam Kabbalah, dalam Judaism seperti Kabbalah itu yang suka mencari gematria, perhitungan-perhitungan itu gitu loh. Misalnya kayak kayak orang modern sekarang nih kalau mau pakai gematria, internet tuh www kan. W itu wow itu gematrianya 6. Misalnya kan kalau kita hitung kan wow, alef bet gimel dalet wow. Jadi www itu 666. Wah, langsung masuk connect tek, tek, tek. Seperti itu kalau orang mau main gematria. Tapi kadang juga efeknya ya eh, ini apa kelompok khusus yang untuk bahas-bahas soal gematria ini yaitu di Kabbalah gitu. Nggak semua orang terlatih untuk secara Kabbalah. Karena Kabbalah suka melihat secara angka-angka tadi, Pak. Kenapa 40 gitu loh? Kenapa 40? Dicari gematrianya itu tadi.
40 tuh susu tuh gematria-nya 40. Sama kayak waktu Nabi Musa naik, makanya kita minum susu waktu Syafuat. Itu kalau orang yang melihat secara gematria. Sorry. Mungkin ya bertepatan saja, mungkin semua serba 40 ya, Pak. Iya, bisa jadi. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Baik, selanjutnya pertanyaan masih di chat room, Rabi. Pertanyaannya dari Dep Bey. Tadi Rabi bilang, penerimaan dua loh batu itu seperti pernikahan antara Tuhan dengan umat Israel. Musa di atas gunung selama 40 hari sebelum menerima dua loh batu itu. Kalau dari budaya Yahudi, apakah sebelum melakukan pernikahan ada suatu ritual yang dilaksanakan selama 40 hari? Tanda tanya, mungkin persiapan-persiapan apa atau kegiatan-kegiatan lainnya di masa 40 hari itu? Itu pertanyaannya, Rabi. Terima kasih. Mohon maaf. Ada akibat erupsi gunung, jadi agak penuh abu nih di Manado beberapa hari. Nah, kalau dalam tradisi pernikahan Yahudi itu ada namanya pingitan ya, kayak orang Jawa, tapi cuma 7 hari. Cuma 7 hari, nggak 40 hari. Sekali lagi saya katakan 40 hari ini bukan tradisi sebelum menikah, tapi waktu yang diperlukan Nabi Musa selama dia naik ke atas gitu loh, untuk menerima ini. Jadi bisa dibilang 40 hari ini udah dengan persiapan dia naik dan dia turun gitu loh. Jadi ada yang terjadi di atas pun itu sama 40 hari, ya kan? Sampai dia menerima. Jadi nggak itu kan hanya seperti gambaran pernikahan, tapi tidak betul-betul syarat untuk menikah itu harus ada persiapan 40 hari sebelumnya. Hanya untuk gambaran saja untuk gambaran pernikahan. Tapi ya untuk pernikahan sekali lagi saya katakan 7 hari masa masa persiapannya untuk dipingit. Nggak boleh saling ketemu antara dua calon pengantin ini selama 7 hari. Terima kasih. Baik. Eh, Pertanyaan yang terakhir di chatroom, pertanyaannya dari Asher. Bagaimana cara mengkonfirmasi bahwa Torah lisan itu benar-benar otentik? Apakah Ya, ada manuskrip duanya? baik. Ya, Itu seperti cerita yang diturunkan, kemudian dicatat, ditambahkan pendapat komentari rabi-rabi. Jadi sekarang itu manuskrip aslinya ya tentu tidak ada karena itu kan tadinya lisan ya. Tapi manuskrip yang ada itu sekarang yang selalu ada dicetak itu kayak Talmud, nah, itu kita baca, kita mulai dengan kamu telah mendengar ketika diturunkan di Sinai, bla 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 bla, dan Rabi ini mengatakan ini, sedangkan Rabi itu mengatakan ini, Rabi ini mengatakan yang ini. Yang mana yang mau kita ikuti? Rabi ini yang harusnya kita ikuti. Jadi setiap peristiwa di Sinai itu dikomentari oleh 3-4 Rabi, dan salah satu Rabi itu yang ditentukan pendapatnya yang paling benar untuk diikuti sebagai halakha atau hukum Yahudi gitu. Seperti itu situasinya ketika menerima. Dan ini juga terjadi di dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot ini the ethics of our father gitu ya. Diceritakan juga kamu telah mendengar di Sinai, tapi kemudian ini harus dilakukan ini. Nah di Pirkei Avot sendiri, saya ingin kenapa saya ingin berbagi sedikit. Di Pirkei Avot itu banyak kutipan-kutipan yang digunakan oleh Yesus dan Paulus. Gitu. Ada banyak. Saya nggak perlu waktu lain lagi untuk membahas soal itu. Tapi satu dua contoh misalnya jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan ibadat itu diambil dari jangan menjauhkan dirimu dari pertemuan minyan-minyan di sinagoga. Seperti itu karena Paulus mengingatkan orang Ibrani juga kan tentang ingin mengingatkan orang-orang Yahudi juga tentang makanya dia gunakan Pirkei Avot itu. Nah, tentang ibadah maksudnya. Lalu ada juga dibilang berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan kepada kaisar-kaisar punya itu mengutip dari Pirkei Avot dan masih banyak lagi. Jika ada 2-3 orang duduk membahas Torah, di situ Shekinah turun gitu, ya kan? Ini kita ingat 2-3 orang berkumpul menyebut aku di situ aku
aku hadir. Jadi ini yang sangat sangat menarik gitu loh. Sumber perkataan Yesus yang dikutip dari sumber Yahudi gitu. Jadi buat saya selama ini bermanfaat, sangat baik untuk dibahas gitu loh. Karena ini daripada ya, maaf ya, buat saya, daripada teman-teman Kristen berpikir suatu teori baru, kenapa tidak belajar teori latar belakang Yesus untuk memahami apa yang dia sampaikan, yaitu dengan kebudayaan Yahudi misalnya. Tentu dalam ranah untuk belajar gitu, bukan untuk mencoba bermain-main di ranah doktrin gitu maksud saya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Rabi. Dan ini ada yang sudah mengangkat tangan lagi, Bapak Erikson, untuk bertanya. Silakan Bapak Erikson, dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Pak Indra ya. Salam Rabi Yakub. Salam. Yang menjadi pertanyaan saya Rabi mengenai Salos Regarin tadi, yang mana kalau yang apa tadi Pentakosta itu, hari Pentakosta atau seperti tadi yang dikatakan bahwa itu pembacaan kitab Rut, yang mana kepercayaan Naomi diapakan ke Rut dan mengenai silsilah Raja Daud dan penerimaan Taurat sama seperti penerimaan Rut akan Allahnya Naomi seperti itu. Dan kalau untuk dalam Pesak itu Paskah itu dibacakan kitab Kidung Agung seperti itu Rabi. Jadi apa maksudnya seperti itu dan apa makna yang terkandung dalam kitab Kidung Agung itu sehingga dibacakan pada saat perayaan Pesak? Terima kasih Rabi. Baik, jadi memang di Shavuot kita itu membahas tentang Rut itu karena alasan dia nenek moyang Raja Daud dan Daud meninggal di Shavuot. Dan kenapa di Pesach kita membaca tentang Kidung Agung atau Sirah Sirim itu menurut pendapat rabi-rabi klasik ya, rabi-rabi klasik dulu ini karena bicara tentang keluar dari Mesir, Exodus tersebut. Di mana kalau kita lihat Exodus itu bukan hanya bicara tentang mujizat-mujizat yang besar, ya, bukan cuma soal laut terbelah, soal ada tulah, tapi lewat kejadian bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, itu terjadi pertumbuhan yang intim antara Tuhan dengan Israel, ya kan? Kita ingat di Keluaran 7:14, kamu diam saja, aku yang akan berperang ganti kamu, kata Tuhan. Dia yang menggantikan Israel untuk berperang melawan Firaun, tentara Firaun. Jadi muncul keintiman di situ karena ini Israel baru lahir jadi bangsa, masih muda. Sehingga dengan dengan hubungan tersebut, maka kita mengulang-ulang setiap Pesa membacakan Sirah Sirim tersebut untuk masuk ke suasana bagaimana suasana intim antara Tuhan dengan Israel gitu loh. Yang puncaknya itu, makanya puncaknya ketika kita masuk dari Pesach ke Shavuot, di Shavuot itu terjadi pernikahan tersebut. Karena awalnya munculnya di Exodus tersebut, di keluar dari Mesir. Itu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terjawab Bapak Erikson. Baik, pertanyaan di chat room sudah habis. Belum ada yang bertanya lagi. Apakah mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau boleh saya bertanya. Lagi kalau saya di Oke, silakan. boleh respon, Silakan ya. Pak Erikson. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan satu lagi, Rabi. Kitab atau kitab Tanak itu kan ditulis abad ketiga sebelum Masehi itu dalam bahasa Yunani atau Septuaginta. Kalau boleh saya tanya, Rabi, tulisan yang aslinya atau tulisan Ibrani, apakah ada tulisan yang diwariskan sebelum Masehi atau yang ditulis oleh Ezra itu ada sampai sekarang? Apa kitab
Tanak itu diterjemahkan dari Septuaginta ke Ibrani. Seperti itu, Rabi. Makasih. Ya, menurut saya tadi pertanyaan ini terbalik ya. Terbalik karena Tanak itu aslinya itu semua dalam bahasa Ibrani dan beberapa kitab dalam bahasa Aramaik, misalnya kitab Daniel, ya kan? Kalau kita tahu Daniel itu dalam bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani, tapi kemakan di saat itu. Tapi ada atas permintaan dari bukan Firaun ya, bukan Firaun, tapi ada permintaan seorang penguasa di Mesir waktu itu, di Alexandria tepatnya, sehingga dia untuk memenuhi koleksi perpustakaannya dia mendatangkan rabi-rabi dari Israel dan meminta mereka untuk menerjemahkan. Dan banyak rabi-rabi waktu saat itu menolak karena ini suatu hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Lalu kemudian atas nama ya dibilang ilmu pengetahuan dan lain-lain, maka diharapkan raja tersebut punya salinan kitab Tanakh, tapi dia tidak mengerti bahasa Ibrani, sehingga setelah berhasil dibujuk, para rabi akhirnya menerjemahkan Tanakh dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kemudian kita kenal dengan adanya Septuaginta saat itu. Dan memang Septuaginta ini yang kemudian dikanon oleh bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja bukan mengkanon dari kitab Tanakh langsung ya, baik itu misalnya Masoretik atau teks lain. Itu yang terjadi yang menurut saya yang saya pelajari di dalam sejarah. Dan di dalam Septuaginta ketika terjadi itu terikut kitab-kitab apokripa gitu, yang kita kenal dengan Deuterokanika, ya makanya kalangan Ortodoks, kalangan awal Katolik yang menyalin dari Septuaginta itu memiliki kitab-kitab Deuterokanika tersebut gitu. Dan ketika Protestan lahir, Protestan kembali mengikuti pola yang ada di tanah gitu, tanpa Deuterokanika. Itu setahu saya, Pak. Terima kasih. Baik, silahkan yang mau bertanya tadi. Ya, terima kasih. Eh, Raf, terima kasih. Ya. Saya sangat dikuatkan seperti yang saya juga pelajari ketika saya menemukan ternyata baik perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid itu ternyata juga dari kutipan-kutipan atau penyempurnaan yang dipandang mungkin pada saat itu yang ada di dalam ajaran-ajaran rabi-rabi. Nah, kami mohon bimbingan Raf, karena ini kami juga ingin melihat wacana dari Sefawat ini, bagaimana Omer itu dipahami untuk dihitung dan bagaimana apa yang dimaksud persembahan buah sulung dan bagaimana cara sedekah atau seputar Sefawat ini agar kami boleh memahami apa yang dilakukan oleh para murid-murid kala itu ketika mereka memuncak pada hari Sefaot dalam pemahaman-pemahaman saat Omer itu. Raf, terima kasih banyak, Raf. Baik, terima kasih. Ya, jadi Omer itu digunakan untuk tadi yang saya jelaskan Sefirat Omer, penghitungan dulu di zaman ada bait suci itu, jadi dibawa hasil-hasil jelai itu dibawa ke imam-imam lalu dihitung, digunakan untuk perhitungan antara Pesa ke Syafuot. Dan kisahnya ini menceritakan ketika petani Yahudi yang menggunakan tahun Shemitah ya, jadi hitungan tahun itu menggunakan segala panen yang ada, yang bertumbuh itu, dan mereka melakukan mitzvah. Jadi Shemitah itu siklus 7 tahun Syabat. Tahun ke-7 tidak boleh ada pengambilan hasil-hasil, dan dari situ digunakan siklus persepuluhan juga untuk Maser Rishon, Maser Sheni, perpuluhan kedua dan ketiga, tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. Baru ada yang perpuluhan yang hanya tahun pertama, 2, 4, yang genap, dan ada yang tahun ganjil 1 dan 3, perpuluhan ketiga. Begitupun pengambilan buah sulung ya, atau bikurim itu, first fruit itu diambil mengikuti tahun Shemitah tersebut. Jadi ada polanya. Tahun ke-7 tidak boleh diambil. Dan ini hanya dilakukan oleh petani Yahudi.
petani Yahudi yang punya tanah di Israel. Di luar Israel tidak dilakukan mitzvah ini. Jadi petani Yahudi yang di Mesir, yang di Suriah juga tidak melakukan. Ini kewajibannya sama seperti persepuluhan sama Aser. Nah, diambil ini dibilang setiap first fruit itu diambil dari tanah yang Tuhan kasih kepadamu dan taruh di keranjang dan dibawa ke tempat yang dipilih. Jadi ini dibawa dikasih ke para orang Lewi yang ada di bait suci gitu. Ini mirip sekali ritual ini dengan persepuluhan gitu. Jadi ketika para petani Yahudi membawa bikurimnya itu, mereka membaca doa-doa kuno tentang perjalanan bagaimana tentang harus dibawa dari seluruh tanah Israel. Kemudian di tanah Israel itu ada keyakinan bahwa seluruh agriculture pertanian itu bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang memberi hujannya, Tuhan yang memberi apa. Makanya ini berhubungan dengan di kitab Meleaki. Kalau orang Yahudi petani Yahudi tidak membawa hasil ladangnya, tidak akan ada hujan gitu, tidak akan diberkati gitu kan. Nah, baru petani Yahudi tersebut juga berharap berkat dari Tuhan juga, ya, di mana ada iman tersebut dan ada wujud bersyukur ketika membawa hasil-hasil tersebut, gitu loh. Ini yang konsep Bikurim ini. Dan dari Bikurim ini digunakan tadi jelai itu untuk menghitung Omer. Jadi dulu dihitung dengan jelai yang ada bagaimana menghitung sampai hari ke-50 atau Syafuot atau ke-7 minggu. Nah, untuk bikurim itu atau untuk buah sulung itu, petani itu tidak boleh bawa sembarangan buah hasil bumi. Tidak boleh sembarangan. Hanya tujuh jenis yang boleh dibawa dan itu ditanam di tanah Israel. Apa saja? Itu gandum, ya. Gandum, jelai, kemudian anggur, kemudian ada buah ara, kemudian ada buah delima, zaitun dan kurma. Cuma 7 ini. Anda punya durian tanam di Israel, nggak boleh bawa ke orang Lewi. Gitu loh. Durian rambutan itu tidak akan di Rabi, maaf tertutup mic-nya. Halo, tes. Bisa dengar? Ya, silakan Rabi. Tadi agak ini saya harus cari signalnya. Ya, jadi terbatas di 7 hasil tersebut untuk buah sulung ya. First fruit atau ini bikurim. Jadi itu dibawa dan itu yang hanya ditanam di Israel. Jadi 7 hasil yang jadi buah kurma yang ditanam di Israel atau buah anggur, buah ara itu yang ditanam, itu yang dibawa dan ini yang khusus boleh menjadi dibawa ke orang Lewi dan ini benar-benar menantikan berkat yaitu hujan. Jadi berkat yang ditunggu oleh petani bukan berkat apa? Berkat hujan yang ada di kitab Meleaki itu. Karena kalau petani Yahudi tidak rajin membawa itu, Tuhan akan menutup tingkap langit dan tidak turun hujan. Gitu. Saya kira seperti itu. Dan konsepnya ini antara orang-orang Yahudi itu merasa ada persatuan lewat konsep membawa tersebut gitu. Yang bikin semangat para petani. Kira-kira seperti itu untuk Ya, terima konsep. kasih, Raf. Jadi Ya. pemberian buah sulung itu bukan seluruh hasil panen, tapi ada beberapa hasil panen dan itu jumlahnya cuma seomer itu ya, Raf ya, bukan seluruh hasil panen yang Ya, itu ya, Raf. Oke. ya, jadi setiap ya bukan nggak semua di bawah hasilnya kan, sama seperti persepuluhan kan itu jumlahnya 1/10 dari hasil itu. Yang paling gampang misalnya kalau persepuluhan itu ngitung yang ternak gitu loh. Jadi dari misalnya dia lahir 19 kambing, gimana mau dipotong kambing? Enggak. Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 10 tek ditahan ditangkap di kaki ini yang dibawa. Hitung lagi disuruh lewat kambingnya. Itu untuk hitungan ternak. Tapi kalau persepuluhan itu hasilnya di setelah ditimbang semua itu disisihkan dulu, tidak boleh langsung ditimbang. Jadi dipisahkan yang terumah dulu untuk persembahan, dari situ dicari 1/10-nya. Seperti itu kalau konsep persepuluhan. Kalau tadi itu ditimbang untuk dicari seperomernya itu. Sejumlah ininya untuk dibawa
jadi di apa, di bikurim namanya, nama perayaannya gitu loh. Ini seperti Baik, yang ada di Mishnah gitu. ya, terima kasih banyak, Raf. Satu lagi, Raf, Ya, karena Sefaot adalah peristiwa peringatan turunnya Taurah, dan di dalam peristiwa Taurah itu turunnya Taurah sendiri, ada sebuah narasi daripada Taurat lisan di mana bangsa Israel tertidur saat di pagi hari itu mereka eh, menerima Torah sehingga harus dibangunkan dengan tiupan sangkakala. Nah, Raf, apakah itu juga merupakan juga ada kutipan daripada cerita perumpamaan Yesus yang mengangkat sebuah perumpamaan saat dia mengajar 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh saat ada pernikahan. Sehingga, nah ini pernikahan yang aneh, sehingga pernikahan itu terjadi pada waktu yang malam hari yang sangat gelap sekali menjelang fajar mungkin ya. seperti itu. Nah, mohon mohon masukan. Terima kasih, Rap. Sebelum saya masuk di korelasi tersebut, saya ingin menjelaskan makanya sekarang kita kenal tikun halailah di Shavuot untuk mencegah supaya tidak tertidur lagi seperti itu. Orang-orang Yahudi bergadang di sinagog semalam suntuk belajar Torah. Jadi mulai dari era Shavuot sampai pagi itu terjadi beberapa kelas oleh beberapa rabi. Jadi satu rabi ngajar beberapa subjek supaya sampai pagi mereka melek. Ini seperti untuk menebus gitu suasana tersebut ketika mereka tertidur waktu yang skip waktu Torah itu turun. Nah, sekarang kalau soal korelasi dengan perumpamaan Yesus tersebut, memang sebagai seorang rabi Yahudi, saya harus mengkonfirmasi bahwa apapun yang diajarkan oleh Yesus di zaman itu 100% dari Taurat, 100% dari Judaism. Yang membedakan konsep Christianity awal dengan Judaism, di mana ajaran Yesus mungkin mulai ada pemisahan sedikit tafsiran. Misalnya kamu telah mendengar firman ini, tapi aku berkata kepadamu, ada konsep baru. Tapi secara overall kitab suci yang ada waktu itu hanya Taurat, tradisi yang ada waktu itu hanya Yahudi yang digunakan, dan juga Pirkei Avot, Mishnah dan lain-lain disebut. Makanya setiap cerita itu bukan ada kemiripan, tapi itu cara Yesus menjelaskannya gitu loh. Karena kan audiensnya orang Yahudi juga kan, gitu loh di saat itu. Tapi ketika dia menjelaskan, banyak juga orang mungkin kayak tentara Roma atau tentara siapa yang tidak tahu, di situ mereka sering bertanya gitu loh. Tapi pada audiens yang Yahudi ini ya udah gampang, karena sebagai rabi Yesus lebih mudah menjelaskan tersebut. Dan memang konsep menunggu itu sama seperti pernikahan, sama seperti Shavuot itu gitu. Karena kita tahu waktu Shavuot itu terjadi pernikahan di atas Gunung Sinai. Jangan sampai kelewatan gitu kan. Ya, Raf. Terima kasih, Raf. Ini seperti konsep eskatologi ya, Raf. Kalau mungkin eskatologi gimana proses perjumpaan kembali Sang Mesias nanti entah yang pertama atau yang kedua sebagai bentuk perkawinan antara Ya, umat dengan divine-nya, seperti menunggu masa pernikahan yang sampai malam hari gitu ya, Raf, ya mungkin secara ya. eskatologi Yudaismenya itu gimana, Raf? Apakah itu menceritakan masa eskatologi juga, Raf? Terima kasih, Raf. Kita tahu ada di kisah lain, Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi dulu ke rumah Bapa, baru aku kembali menjemput kamu. Ini bicara tentang pernikahan. Pernikahan Yahudi di mana sang suami itu mempersiapkan rumah dulu sebelum dia mengambil mempelai perempuannya, gitu loh. Dan ini konsep Kristen yang setahu saya bagaimana Yesus itu juga ingin mengawini umat Kristen sebagai mempelainya, mempelai Kristus kan. Kalau kita setahu saya ya, nanti diingatkan kalau saya agak keliru, tapi setahu saya sebagai seorang rabi dalam konteks yang sama, Yesus itu juga seperti mempelai orang apa mempelai gereja ya kan. Jadi dia pergi ke rumah Bapa dulu menyiapkan itu adalah tradisi Yahudi, gimana seorang suami yang mempersiapkan rumah sebelum dia menjemput istrinya itu. Jadi memang eskatologi yang digunakan oleh Yesus itu erat dengan konsep pernikahan Yahudi, yang mungkin kalau orang tidak belajar kebudayaan Yahudi tidak paham maksudnya apa gitu loh, ya kan? Oke, Itu gunanya makasih, kita Raf. dialog seperti ini supaya bisa saling sharing dan saling menambah lebih. Saya berharap teman-teman yang ikut malam ini bisa lebih ketambahan gitu loh Iya, tentang ya sangat konsep-konsepnya. sangat ketambahan, Raf. Raf, kan pada saat konsep pernikahan itu
sang laki-laki pemberian kepada si pengantin perempuan kan ada dua ya, Raf. Jadi dari bapaknya perempuan itu sendiri memberikan harta kayak sesuatu kepada si wanita perempuan. Kemudian yang laki-laki ini memberikan kepada bapaknya, kemudian sang bapak itu memberikan lagi sebagai apa pembelian untuk pernikahan itu. Apakah makna di dalam Yudaisme dalam eskatologi itu, Raf, tentang pemberian-pemberian itu, Raf? Terima kasih, Raf. Ya, itu bicara mahar juga karena dalam konsep Yahudi ada dipersiapkan mahar, ya kan? Mahar atau harta perkawinan. Jadi memang tepat gitu loh. Karena konsepnya itu mengambil konsep pernikahan sehingga di situ ada reward yang dipersiapkan gitu loh. Ketika seorang anak itu jadi dia kasih mahar kepada istrinya, pada keluarganya itu, dan keluarganya sendiri juga menyiapkan hadiah kepada anaknya itu gitu. Itu biasanya Supaya pemberian land, tanah, rumah, atau apa, Raf? Rumah ya, Raf? eh, eh, kalau di masa modern kebanyakan sih setahu saya yang sering saya ini masih seperti emas, uang, tapi di keluarga tertentu itu bisa rumah, bisa mobil kalau sekarang ya. Tapi kalau yang biasanya standarnya itu tetap emas atau logam mulia, yang pasti dia lebih ke yang kelihatan gitu, yang bisa dibawa gitu. Tapi ya sekarang perkawinan Yahudi bebas, maharnya bisa Ya, simbol terima kunci gitu loh, kunci rumah, kunci kan terima kasih, Raf. mengikuti Keren-keren perkembangan memang. zaman. Kalau saya Eh, membaca yang kuno-kuno itu seperti mereka itu saya mau memberikan buat ladang, memberikan rumah gitu kepada mempelai perempuannya ya, Raf. Mari, terima kasih. Saya persilakan kepada Pak moderator ini yang bertanya banyak saya sekali. lanjutkan boleh pertanyaan Pak Ferry? Oke, oke, silakan, silakan. Boleh Iya, saya iya. lanjutkan? Sorry, saya, maaf Pak Yudhistira, saya potong ya. Saya lanjutkan dulu yang Pak Ferry. Maksudnya, kalau si wanita gimana, Rob? Apakah dimandikan atau dipersiapkan gitu loh? Kalau di budaya Yahudi untuk yang pernikahan itu, Oh, nah di budaya yang Yahudi wanita. perempuan tidak dimandikan, tidak ada siraman, tapi satu hari sebelum pernikahan calon mempelai perempuan itu pergi ke mikvah, ke tempat baptis. Dia membaptis diri sendiri. Dia mentahirkan itu loh. Mentahirkan dirinya sama seperti orang Yahudi, baik laki-laki atau perempuan mau menghadapi hari raya keagamaan gitu loh. Jadi kita pergi ke kolam baptis untuk mentahirkan diri dulu gitu. Kolam yang sama juga digunakan untuk orang kalau perempuan setelah masa nida, masalah menstruasi, dia mentahirkan dulu di situ. Atau orang yang berpindah agama, yang konversi ke agama Yahudi, dia mentahirkan diri gitu. Itu hanya satu hari aja tuh, Rob. Kan tadi Iya, katanya persiapannya 7 hari. enggak, 7 hari dia di rumah, dikurung, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu siapapun. Tapi satu hari sebelum dia pergi ke tempat mikvah, dia pergi membasuh diri di situ. Cuma Oh, 3 kali dia cemplung, 3 kali aja dia cemplung, lalu dia pulang lagi ke rumahnya. Jadi dia menyiapkan dirinya sebagai mempelai dan dia melakukannya sendiri karena baptis Yahudi itu dilakukan sendiri karena dalam keadaan telanjang ya, keadaan bugil gitu. oke, ya. Terima kasih. Terima kasih, Rob. Jelas. Oke, terjawab ya. Rabi, mungkin diselingi dengan pertanyaan yang di chat room ya, Rabi ya. Oh ya, Ini ada yang bertanya dari Asia. Rabi, izin bertanya, jika Yudaism adalah agama Abrahamik pertama, maka kenapa ada cabang Yudaism yang ibadahnya ada gerakan sujud seperti Islam? Apakah itu termasuk cabang Yudaism yang terpengaruh oleh Islam? Apakah tidak ada teknis ibadah yang spesifik dan seragam dari awal adanya Yudaism? Demikian baik. pertanyaan. Eh, saya bingung jawabnya gimana ya. Kalau soal memang di dalam komunitas Yahudi itu ada beda-beda, bukan beda-beda cara doanya. Kita doa sama. Cuma Yahudi di Timur Tengah kayak di Yaman gitu, mereka masih bertahan dengan cara doa Yahudi kuno, di mana ada proses seperti sholat memang, tapi itu bukan sholat. Kenapa? Nabi Musa sendiri ketika dia sujud ke tanah di zaman itu di Gunung Sinai kan belum ada agama Islam ya. Jadi tentu tidak terpengaruh oleh agama Islam.
Cuma memang dalam debat-debat agama sekarang, kalau bicara puasa, bicara sujud, bicara apa itu langsung dilarikan ke agama tertentu. Padahal sebenarnya ini cara-cara yang sudah dilakukan juga oleh nabi-nabi yang ada di dalam agama Yahudi juga ribuan tahun sebelumnya gitu. Jadi cara apapun yang dilakukan ini nothing to do gitu. Buat saya dengan ajaran agama Islam, kalau dibilang terpengaruh tentu tidak, karena memang dibilang agama Abrahamaik pertama karena faktor kelahirannya ya, memang agama Yahudi duluan, baru agama Kristen dan agama Islam gitu loh. Jadi kalau ada soal saling mempengaruhi, ya mungkin mereka sholat karena mereka melihat seperti apa Abraham atau atau Nabi Musa sujud dan mereka ikut caranya misalnya kan. Kemudian itu diikuti oleh nabi mereka. Tapi yang pasti dilakukan oleh leluhur bangsa Israel tanpa terpengaruh agama agama yang ada sekarang gitu loh pastinya untuk jawaban ini. Tapi kalau dibilang teknis ibadah dan seragam itu kita punya gerakan yang seragam, cuma bedanya kayak sinagoga di Eropa, di Amerika itu kita pakai kursi, tapi sinagoga di Yaman itu masih duduk di lantai. Karena tradisi di Yaman itu kan ya kayak hampir seperti orang di masjid gitu kan. Jadi tergantung budaya setempat juga itu mempengaruhi. Terima kasih. Juga ini pertanyaan lagi dari eh, Pajar Taumbanua. Ya. Pertanyaannya, apakah persembahan sulung dan perpuluhan masih relevan di zaman sekarang? Apakah Lewi sama dengan pendeta zaman sekarang, di mana perpuluhan atau persembahan sulung menjadi persembahan yang dikhususkan untuk pendeta atau Lewi? Dan yang kedua ini sama sepertinya, Ya, izin tanya bagaimana memahami perpuluhan dalam konsep masa kini, Rabi? baik. Demikian pertanyaannya. Oke, saya harap penjelasan saya tidak disalahartikan ya. Karena ini saya menjawab sesuai kapasitas saya gitu loh. Jadi Baik. setelah Bait Allah tidak ada di Yerusalem dan orang Yahudi dibuang dari tanah Israel, orang-orang Yahudi tidak lagi melakukan persepuluhan. Persepuluhan yang diperintahkan di dalam Taurat tersebut. Kenapa? Karena satu tidak ada tempat membawanya, yaitu Bait Allah. Kedua, orang Lewi sudah tidak bertugas, bukan tidak eksis. Ada orang Lewi saat ini, tapi tidak bertugas lagi, sehingga persembahan ini tidak bisa dilakukan. Ada sebagian orang Yahudi di Israel saat ini masih melakukan persepuluhan itu, tapi diberi ke fakir miskin hasil ladangnya. Jadi masih ada karena nggak boleh kalau kita tidak pisahkan itu dia jadi tafel, dia jadi haram semua. Jadi buah harus dipisahkan hasilnya terumot. Kita tidak ada lewi itu sebagian masih dikasih ke orang miskin atau ke sesuai dengan di Torah, tapi tidak diganti dalam bentuk uang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana pengelolaan di sinagoga? Di sinagoga kita kenal ada namanya perpuluhan kesef atau perpuluhan uang. Ini bukan mengambil perintah di Torah, tapi ini lebih ke persembahan iuran anggota sinagoga. Jadi kalau saat ini di gereja ada persembahan uang, di sinagoga juga ada. Saya tidak menutupi fakta itu. Tapi ini bentuk bentuk untuk iuran member gitu loh. Jadi ini bukan melanjuti persembahan persepuluhan yang diperintahkan Tuhan untuk orang Yahudi di Israel dulu, tapi ini lebih ke tujuannya yaitu untuk ya sebagai member dari sinagoga gitu loh. Dan ini biasanya sudah disepakati lewat aturan bersama ADART, jadi tidak perlu buat saya tidak etis dihotbahkan gitu loh. Karena di sinagoga ya maksud saya tidak pernah kita ini udah kewajiban sendiri dan dia lebih bersifat sedekah gitu. Jadi sedekah artinya dan ikhlas gitu. Nah, kalau teman-teman Kristen ingin bertanya, saya sih hanya merujuk ke sejarah gereja mula-mula. Orang Kristen mula-mula tuh nggak kasih perpuluhan, tapi mereka kasih 100% di kaki rasul gitu loh. Jadi bisa kasih lebih gitu. Jadi buat saya daripada kita ribut masalah persepuluhan, cuma kenapa Anda mau batasi Anda kasih 10 kalau Anda bisa kasih 100% misalnya kan. Atau mau kasih 50%. Jadi isu ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tapi ini kembali lagi kepada soal soal masalah keanggotaan dengan tempat ibadah tersebut gitu loh. Yang pasti kita eh, di dalam Judaism
semuanya sudah jelas gitu loh. Misalnya untuk member ada iurannya, tapi biasanya persepuluhan KSF ini, Maser Kesafim ini, dasarnya itu seperti yang dilakukan oleh Yakub. Misalnya dia ingin memberi 1/10 dari hasilnya kalau dia Tuhan membantunya, atau waktu Abraham kasih ke Melkisedek, tapi itu lebih ke inisiatif, sekali lagi inisiatif. Jadi tidak perlu kita berdebat boleh tidak boleh. Namanya kalau kembali ke inisiatif orang, ya kan? Inisiatif orang itu kebebasan gitu. Orang mau memberi 20, 30, 50 sampai 100% pun itu biarlah itu menjadi kebebasan orang gitu loh. Tapi untuk soal masalah ribut-ributnya itu sejarah yang saya sudah jelaskan tadi. Soal Maaser itu sama seperti buah sulung ya, Pak, yang tadi itu gitu dalam sejarahnya. Iya, kalau bilang bukan diwajibkan, artinya itu diwajibkan untuk aturan ADART saja, tapi kita tidak melihatnya itu seperti gini loh, simpelnya ya. Kalau sekarang ada bait suci nih, sekarang di Israel, di Yerusalem, saya orang Yahudi tinggal di Manado, ya apalagi saya dosen, bukan petani, saya tidak ada kewajiban untuk memberi 1/10 dari gaji saya gitu loh untuk di sana. Yang kena itu orang Yahudi yang punya ladang dan punya ternak yang tinggal di Israel. Nelayan pun tidak kena perintah itu. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak, tapi kepada siapa perintah itu diberikan itu. Nah, Yesus itu kita tahu dia tukang kayu, Petrus itu nelayan, sehingga secara tradisi Yahudi mereka antara Yesus dan Petrus itu tidak pernah memberi 1/10 karena bukan bukan objek yang diwajibkan untuk diberikan gitu loh. Tapi kan mereka punya bendahara, mereka kumpul kas juga kan, ada sedekahnya juga untuk keliling, untuk dipakai pelayanan. Jadi kita kembalikan sesuai konteksnya gitu loh. Dan saya berharap penjelasan saya bisa membantu menambah pemahaman, bukan untuk jadi kontroversi gitu. Makasih. Baik, terima kasih Rabi. Ada yang bertanya dengan angkat tangan, Bapak Yudhistira. Silahkan Bapak Yudhistira. Terima kasih Untuk bisa atas waktunya. Terima kasih Pak. Dialog lagi nih supaya lebih koheren nih. Kayaknya sudah bagus nih cerita kita. Tema yang Bapak bawakan pada malam ini adalah dimulai dari historis tekstual. Nah, artinya tentang perkawinan tadi itu saya mau merespon. Jadi saya mulai dari historis tekstual ya, saya tidak ke tengah ke belakang. Saya melihat dari sana mulai. Artinya itu perkawinan itu bukan perkawinan eskatologi, tetapi itu adalah satu dimensi pengetahuan eklesiologi, mau mengajarkan tentang gereja dalam Kristus. Berarti eklesiologi di situ ada kristologinya, bercerita tentang Yesus pada saat itu. Nah, setelah kalau kita memahami tentang itu, kalau ada di zaman sekarang, artinya orang Yahudi sudah mengalami yang kedua kali ketika Yesus bangkit. Bagi kita bait Allah ini harus Allah. Yang disebut bait Allah Shalom itu Pak harus dari situ. Pak Yudhistira. Pak Saya Yudhistira. mau mengatakan bahwa kalau kita, Bapak temanya bagus, kerangka bicara bagus, kalau kita memahaminya jam per sana jam per sini, sehingga kita juga tidak dapat titik-titik poinnya gitu. Itu aja. Jadi kalau memang kita mau tarik dilihat dari sisi kita sekarang masa kini, berarti kita mau lihatnya dari pendekatan hermeneutik gitu loh. Ya kan, peristiwa masa lalu kita tarik sekarang, lalu kita lihat dalam dimensi iman kita apa. Itu kan bukan dimensi iman kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub, Allahnya mereka, Allah Yahudi. Jadi dengan inkarnasinya Yesus, dengan lahirnya Yesus
mengubah perjalanan saya ya kan dari Pak segala terang. Terima kasih atas waktunya buat saya dialog. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Yusira. Ya. Gabi, apakah mau ditanggapi? Boleh, baik ya. Eh, jadi memang konsep Judaism dan Christianity ini kan memang ada ada jurang di mana ada gapnya gitu loh yang kita kita bisa kalau kita mau jauhkan dia bisa jauh, kita mau dekatkan dia bisa dekat gitu. Istilahnya tinggal gimana cara kita melihatnya. Nah, kalau saya sih tidak ingin terjebak dalam perbedaan doktrin antara keduanya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa ibaratnya kita sama-sama nunggu bus nih. Ya kan, sama-sama nunggu bus. Ada yang bilang warna kuning, saya nggak tahu warna apa nih, masih nunggu. Ya, saya juga nggak mau terkesan so tahu sehingga ketika busnya datang benar kuning, saya yang salah dong ya kan. Jadi ketika kita sama-sama menunggu ini, jadi buat saya lebih baik kita menunggu dengan ya sama-sama dengan berdialog seperti ini, jadi kita mengisinya dengan hal positif. Nah, tapi saya belum bisa di tahap menyimpulkan hal yang tadi karena sampai detik ini memang untuk menyangkut Mesias itu ada persyaratannya sendiri dari versi Yahudi, ada nubuatannya sendiri gitu loh. Yang saya sendiri eh, menjaga ini bahwa kalau saya keluar dari situ tentu saya bukan lagi seorang Yahudi. Jadi saya tetap berada di situ dan saya tetap ingin menggandeng kita jangan terlalu jauh gitu loh. Tetap dalam dalam hal yang karena buat saya sejarah berbicara Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bukan dengan bangsa Israel, dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh untuk seluruh bangsa. Dia punya kasih pada bangsa Niniwe, dia utus Yunus ke sana. Kemudian Tuhan akan dengan gereja ya kita nggak bisa membatasi Tuhan kan, ya kan dia Tuhan gitu loh, dia yang maha besar. Makanya saya tidak mau terjebak di mana yang paling betul atau saya yang paling betul. Saya selalu tidak mau masuk ke ranah itu. Karena buat saya ya intinya selama kita masih punya keyakinan bahwa kitab yang kita pakai ini firman Tuhan, divine, sebuah hal yang divine, dua lobato itu hal yang divine. Saya dan Pak Yudhistira Imani itu ya hukum Yahudi membolehkan saya berdialog dan mengajar soal kitab suci kepada saudara-saudara Kristen selama kita meyakini ini divine. Beda kalau mulai salah satu mengaku ini nggak divine nih. Kitab suci bisa saja salah nih. Misalnya ada pendapat begitu. Alkitab bisa keliru. Wah, saya mundur. Nggak bisa saya dialog begini nih. Kalau Alkitab udah disalah-salahkan ya kan. Tapi Ya, selama betul. kita berdua sepakat itu Betul. kitab suci, ya kita masih bisa duduk. Tinggal kan we can agree with disagree gitu loh. Nggak harus agree dalam segala hal. Itu kalau tanggapan saya ya. Nah, Ya. ini ada pertanyaan di chat nih sangat menarik ya dari Pak Dave ya. Saya Baik, setuju ya. juga kita. Kesimpulan kitab suci kan belum selesai, masih berdialog, dia masih berkata. Ya, betul. Dalam hal itu makanya kita masih menjalani apa yang we doing our part and then let God doing his part lah, ya kan Pak? Yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah, boleh saya jawab yang ada di chat nih? Baik, silakan Pak. Silakan Rabi. Tangan. Apa pernah diteliti mengapa hanya yang punya ladang? Ya jawabannya simpel karena dalam Ulangan 14 ayat 22 dalam bahasa Indonesia kan cukup jelas, haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, bukan tumbuh di, di kolam yang ada di kolammu. Jadi kita orang Yahudi melakukan mitzvah itu sesuai yang Tuhan perintah. Tuhan suruh taruh ayat Alkitab di tiang rumah ya kita bikin, ini susah kita taruh di tiang pintu. Tuhan suruh kita pakai bikin kotak kecil kita pakai ikat di tangan, tefilin ya kita bikin. Tuhan suruh membawa hasil ladang ya kita bawa hasil ladang. Masa kita bawa hasil toko gitu loh istilahnya kan. Jadi ini sesuai dengan yang bahasa orang Indo dulu yang letterlock benar yang tertulis gitu, iya kan? In English literally yang Tuhan suruh itu yang kita bawa itu perintah perintah positif ya kan mitzvah. Tapi sekarang jadi negatif karena nggak ada bait Allah, bait suci, orang Yahudi berhenti membawa. Tapi itu jawaban untuk Pak Dev kenapa hasil ladang yang dibawa. Terima kasih. Rabi, saya mau nyambung lagi. Kalau begitu yang apa namanya, yang lainnya itu tidak membawa. Apakah ada keseimbangan jadinya? Maksudnya kayak peternak, nelayan, atau
mungkin guru saat itu atau yang lain-lainnya gitu, atau memang saat itu sebagian besar mereka penduduknya hanya bertani, bercocok tanam. Kan tidak adanya ketidakkeseimbangan jadinya, maksudnya wah cuman saya doang yang petani yang memberikan 10% atau gimana gitu. Saya bertanya begini, saya pengen lebih mengenal budaya Yahudi karena kan dengan begitu bisa tahu Alkitab itu, penjelasan Alkitab itu seperti gimana. Terima kasih. Baik. Memang kalau kita lihat selain hasil apa ini hasil ladang juga ada hasil ternak kan kalau kita baca kan. Ayat puluhan ketiga itu kita bawa ternak yang kita bawa kemudian kita makan di Yerusalem. Kita makan sendiri ternaknya gitu loh. Nah, kemudian ayat selanjutnya bilang kalau tempat yang kau bawa itu jauh dari tempatmu itu, misalnya Yerusalem jauh dari tempatmu, misalnya adanya di Haifa atau ada di Tel Aviv, nggak mungkin kan zaman dulu naik kuda. Boleh kau jual hasil ternakmu itu dan kau bawa uangnya kau bawa ke Yerusalem, kau beli lagi, tebus lagi. Jadi kalau you bawa 2 sapi, jual 2 sapi, tebusnya 2 sapi di Yerusalem dan kau makan bersama dengan keluargamu di hadapanku. Nah, itu ada perpuluhan ternak. Itu pun nggak semua untuk Lewi. Jadi perpuluhan itu ada yang untuk orang Lewi, ada orang miskin, ada buat kita sendiri kita makan gitu loh. Minum sampai mabuk sampai memuliakan Tuhan. Kenapa ikan nggak diminta? Bayangin ikan dari Danau Galilea kalau dibawa ke Yerusalem berapa hari itu udah keburu busuk. Zaman dulu belum ada cool box ya kan? Sehingga secara logika juga Tuhan nggak dia nggak minta itu, dia yang nyiptain kita kan. Nah kalau minta dari tukang kayu dia mau minta apa gitu loh. Kecuali memang untuk bait suci ya dia bisa minta harus buat dari perkakas apa semua, tapi itu bukan perintah persepuluhan. Jadi semua ini sudah dipikirkan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Dan orang Lewi kan bukan ada sejuta ya di bait suci, mungkin ada ratusan, ada ribuan, hanya petani aja. Yang penting mereka makan, mereka nggak butuh uang, mereka nggak perlu ke Indomaret, ke Alfamart mau shopping dikit nggak perlu. Selama mereka di dalam, makanya ada tempat penyimpanan itu namanya Beit Haotsar, itu tempat menyimpan hasil ladang gitu loh. Jadi tiap lapar ambil aja di situ di tempat ruang penyimpanan itu Beit Haotsar. Ini rumah pembendaharaan dalam bahasa Indonesia di Meleakhi 7. Jadi itu yang harus dipenuhi oleh petani-petani Yahudi. Tapi di zaman Yesus di Matius 23 ayat 23 orang Farisi yang terlalu cinta Tuhan, dia bukan cuma bawa memang hasil ladang yang dia bawa, tapi bukan seperti gandum, bukan lagi anggur, bukan lagi kurma, sampai bumbu dapur dia bawa. Makanya kan waktu Yesus menegur orang Farisi di Matius 23 dia bilang, kamu bayar persepuluhan dengan adas manis, jintan, itu kan hasil ladang, tapi masih dibawa gitu loh. Tapi kau yang satu mitzvah Torah, perintah Torah yang satu kau bikin, yang satu tidak kau bikin. Jadi kalau mau bikin mitzvah itu harus semua gitu loh maksud Yesus. Dan ini benar-benar perintah seorang rabi kepada siapapun kalau bikin Torah yang benar. Jangan bikin satu yang satunya enggak. Jadi dari Matius 23 ayat 23 jelas bahwa persepuluhan pun yang dilakukan di zaman Yesus tetap masih hasil ladang. Jintan, adas manis dan apa itu kan ada 3 kan kalau tidak salah gitu. Jadi itu seperti itu. Kenapa hasil ladang gitu. Kalau yang lain-lain ya enggak, mungkin kurang diperlukan ya. Yang lain masih bisa kan. Jadi jadi persepuluhan itu istilahnya agriculture offering itu khusus untuk yang agriculture. Raja nggak diminta kasih persepuluhan. Di zaman itu apakah ada profesi lain? Ada pemungut cukai, ada nelayan, ada kalangan religius, ada yang punya hotel, ada yang maaf ya bahkan ada hal-hal yang negatif negatif seperti pelacur dan lain-lain. Tapi kan ya nggak mungkin diminta itu dan yang lain juga tidak diminta karena memang mereka punya kewajiban lain gitu loh. Di hari misalnya yang rabi atau yang punya
ikan, yang punya apa, nggak disuruh persepulan, tapi 3 kali setahun mereka harus ke Yerusalem dan nggak boleh tangan kosong, harus bawa. Di situ bisa ada uang gitu loh, bisa ada korban gitu. Orang Lewi juga butuh ada korban kan untuk mereka makan Paskah, domba dan lain-lain. Tapi intinya terumahnya, persemanya bisa dibawa di situ gitu. Jadi dari 613 mitzvot atau 613 perintah Taurat itu dibagi untuk raja, untuk petani, untuk ini orang umat biasa. Jadi Tuhan tuh adil, ya udah atur semua pembagiannya semasyarakatnya. Tapi memang kenapa selama ini banyak teman-teman Kristen nggak paham ini? Tadi ada ditanya bahkan soal buah sulung juga. Yang memang selama ini ada kekosongan budaya Yahudi yang banyak tidak kurang dipahami, sehingga ketika terjadi perdebatan ini sumbernya maaf ya, tarik kiri tarik kanan jadi nggak jelas itu loh contohnya. Tapi kalau kita berangkat dari dialog begini, teman-teman Kristen jadi lebih di backup dengan kebudayaan latar belakang itu sendiri gitu loh. Jadi jawabannya udah ada di situ, nggak perlu cari-cari alasan yang nggak not make sense gitu loh. Ya jelas, Rabi. Ya betul juga sih, memang jamuan itu mungkin ya untuk hanya ladang itu kan untuk mengenyangkan ya. Jadi yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu sangat diperlukan mungkin. Betul juga sih. Ya, saya Ya, mengerti. Ya, terima kasih. sama-sama. Baik, puji Tuhan. Baik, Rabi, sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah menunjukkan ini. Apakah masih ada statement closing statement dari Rabi untuk kita semua? Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini saya ingin bersyukur masih dipercayakan untuk membawakan materi tentang Judaism. Saya berharap kita tidak bosan-bosan, tidak capek, karena ini adalah waktu yang berharga buat kita untuk kita bisa saling menggali, kita sama-sama belajar, dan kita sama-sama bisa memahami firman sesuai dengan konteksnya, sehingga jangan sampai terjadi debat-debat kusir, terjadi hal-hal yang akhirnya harus terjadi bullying kepada hamba-hamba Tuhan. Saya berharap dari teman-teman di sini bisa belajar, semoga bisa menular juga, bisa membawa edukasi, bisa mengedukasi teman-teman lain. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang, dan kita jaga untuk saling menghormati satu sama lain. Jangan apapun agama itu pasti tujuannya semua baik. Tinggal kita memahami konteks panggilan kita gitu loh. Visi misi kita dilahirkan di dunia ini untuk jadi apa? Semoga kita semua bisa jadi terang dan garam buat dunia ini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Rabi untuk berkat yang diberikan, baik materi, baik setiap jawaban yang diberikan, sangat memberkati, sangat membuka wawasan kami semua. Terima kasih Rabi untuk pelayanannya malam hari ini, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, malam hari ini kita semua diberkati dengan begitu banyak. Malam hari ini kita ditambah-tambahkan wawasan lagi, pengertian, pengetahuan, dan bekal kita untuk semakin hari bertumbuh, untuk kita melayani Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan karena waktu sudah menunjukkan kita selesai. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini dan kita akan tutup dengan doa. Boleh dengan kasih Bapak Jonitan untuk tutup dalam doa, Bapak Joni. Mari Bapak Ibu kita berdoa dalam bersatu. Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan Yesus. Bapa, pada malam hari kami telah mengikuti seminar yang dibawakan oleh Rabi Bapa. Kiranya penjelasan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua Bapa, tentang firman-Mu yang begitu maha kudus Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Joni untuk doa penutupnya. Sekali lagi terima kasih Rabi untuk pelayanannya. Berkati malam. Terima kasih Rabi Yakob. Sehat. Terima kasih ya, Rabi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kami langsung pamit ya, Pak Ferry.
Ya, ya, siap. Terima kasih Rabbi Ya, Yaakov. terima kasih.